Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita perjalanan Kanjeng Ratu Giring atau Roro Lembayung yang ikhlas berkorban nyawa demi kemuliaan putranya. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Roro Lembayung dilahirkan dari pasangan bangsawan keturunan Prabu Brawijaya IV, Raden Mas Kertonadi yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Ageng Giring III dan Nyi Talangwari, keturunan dari Sunan Pandan Arang, yang juga dikenal sebagai Sunan Tembayat. Roro Lembayung lahir dan tumbuh di lingkungan pegunungan di daerah bernama Giring, di Palian, Gunung Kidul. Dia mempunyai saudara laki-laki bernama Wonokusumo, yang kelak menjadi Ki Ageng Giring IV. Sebagai seorang yang lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang di darahnya mengalir darah biru, serta mempunyai ketaatan dalam beragama, dan sedang dalam laku prihatin, Roro Lembayung tumbuh menjadi wanita yang sangat taat pada orang tua dan semua ajaran-ajarannya. Ki Ageng Giring III atau Raden Mas Kertonadi adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena ketaatan dan pengabdiannya kepada orang tua, maka Roro Lembayung tak mampu menolak saat dijodohkan dengan Sutowijoyo, yang konon kabarnya Sutowijoyo tidak mencintainya. Ki Ageng Giring III mempunyai seorang anak putri yang diberi nama Roro Lembayung, sedang Ki Ageng Pemanahan mempunyai anak laki-laki bernama Sutowijoyo. Putra inilah yang kelak menjadi Raja Mataram pertama yang bergelar Panembahan Senopati. Atas permintaan Ki Ageng Pemanahan, maka Sutowijoyo disuruh menikah dengan Roro Lembayung. Karena jika perkawinan itu dilaksanakan, maka negeri Mataram akan terjadi kekacauan. Hal ini telah diramalkan oleh Ki Penjawi. Semula Sutowijoyo berkeberatan melaksanakan permintaan ayahnya itu, karena putri Roro Lembayung berwajah jelek dan tidak pantas dijadikan istri raja. Tetapi karena terus didesak oleh ayahnya, akhirnya dengan hati terpaksa Sutowijoyo mau juga. Setelah dinikahkan Sutowijoyo hanya satu malam saja tinggal bersama Roro Lembayung dan pada keesokan harinya telah kembali ke keraton tanpa membawa istrinya. Dari hasil perkawinan itu lahirlah seorang putra laki-laki yang kemudian diberi nama Joko Umbaran. Makin bertambah besar Joko Umbaran semakin gagah dan tampan wajahnya. Pada suatu hari setelah putra itu menginjak usia dewasa bertanyalah ia kepada ibunya, siapakah sebenarnya ayahnya, karena selama ini ia sama sekali belum pernah mengenalnya. Roro Lembayung lalu memberitahukan bahwa sebenarnya ia adalah putra Raja Mataram. Mendengar keterangan dari ibunya itu mula-mula Joko Umbaran kurang percaya, ia lalu bertanya lagi kepada Ki Ageng Giring kakeknya. Karena jawaban kakeknya itu sama dengan keterangan yang diberikan oleh ibunya, maka percayalah Joko Umbaran. Kemudian ia menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan ayahnya di keraton, tetapi tidak tahu caranya. Ki Ageng Giring III menyarankan agar Joko Umbaran, PP, atau menjemur diri di alun-alun. Karena pada masa itu, jika ada orang biasa atau kawulo yang akan menyampaikan sesuatu kepada raja, terlebih dahulu orang tersebut harus berjemur. Dan nanti apabila telah dipanggil menghadap, supaya menceritakan keinginannya. Joko Umbaran lalu minta diri pada kakek dan ibunya akan pergi ke kota. Setelah sampai di alun-alun, ia lalu bergabung dengan orang-orang yang sedang berjemur diri. Setelah sampai pada gilirannya, Joko Umbaran lalu dibawa menghadap Sang Prabu Panembahan Senopati. Waktu melihat keelokan Joko Umbaran yang tampan itu Sang Prabu sangat tertarik. Beliau lalu bersabda, "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan kepadaku sehingga kau melakukan PP?" "Ampun Paduka, memang ada sesuatu sebab, sehingga hamba menghadap Paduka. Hamba ingin mencari ayah hamba yang selama ini belum pernah hamba ketahui." Menurut keterangan Ki Ageng Giring, kakek hamba, Padukalah sesungguhnya ayah hamba. Demi mendengar keterangan dari Joko Umbaran tersebut Panembahan Senopati
Lalu berdiam diri seperti sedang mengingat sesuatu. Kemudian beliau bersabda, "Baiklah anak muda, engkau akan saya akui sebagai anakku setelah kau dapat melaksanakan perintahku." Panembahan Senopati lalu mengambil sebilah keris yang terhunus lalu bersabda kepada Joko Umbaran, "Anak muda, saya harapkan dapat melaksanakan perintahku dengan baik. Lihatlah keris ini tidak ada warangka atau sarung, maka tugasmu adalah mencarikan warangka atau sarung keris ini berupa kayu cendana sari bergaris putih di Purwasari. Kalau perintahku ini telah kau laksanakan, kembalilah kau kemari untuk kuwisuda menjadi anakku. Nah, sekarang terima keris ini dan berangkatlah segera." Keris itu lalu diterima oleh Joko Umbaran. Sesudah itu ia lalu mohon diri. Joko Umbaran terus pulang ke Giring, dan akan menyampaikan laporan kepada kakek dan ibunya. Setelah tiba di rumah, maka kakek dan ibunya yang telah lama menunggu itu, terus bertanya apakah ia telah berhasil menjumpai ayahnya dan telah diakui sebagai anaknya. Dengan bangga Joko Umbaran lalu menceritakan hasil kunjungannya ke kota. Ketika mendengar permintaan Panembahan Senopati agar Joko Umbaran mencarikan warangka keris itu di Purwosari, maka Ki Ageng Giring dan Roro Lembayung saling berpandangan. Karena permintaan tersebut sangat aneh, sebab maksud perintah itu ialah agar Joko Umbaran membunuh ibunya dengan keris yang telah dibawa itu. Walaupun demikian, demi kebahagiaan putranya Roro Lembayung tidak keberatan untuk dibunuhnya. Maka seketika itu pula Roro Lembayung sadar bahwa Panembahan Senopati tidak suka atas tindakannya yang telah ingkar janji. Roro Lembayung tidak mau hidup dihantui rasa malu. Ia hanya berkeinginan agar kelak di kemudian hari, anaknya mendapat pengakuan sebagai putra raja. Dalam sekejap Roro Lembayung menabrakkan tubuhnya ke keris yang masih dipegang anaknya. Keris menghunjam tubuhnya. Roro Lembayung atau Kanjeng Ratu Giring meninggal dunia. Ia mendahului ayahnya Ki Ageng Giring III ke alam kelanggengan. Joko Umbaran tidak menyadari bahwa syarat yang diminta Panembahan Senopati adalah kematian ibunya. Kematian sang ibu itu menyadarkan Joko Umbaran bahwa yang dimaksud sarung keris kayu cendana sari bergaris putih tak lain justru sang ibunya, perempuan yang telah melahirkan dirinya. Takdir telah tergaris. Joko Umbaran kemudian kembali ke Keraton Mataram. Ia diangkat menjadi Senopati memerangi para musuh Panembahan Senopati. Disebutkan kemudian, ia diberi gelar sebagai Pangeran Purboyo yang berjuluk Banteng Mataram. Roro Lembayung, hingga kini masih lelaku Merihatinake, anak cucu dan keturunannya, dengan makamnya yang hingga sekarang tidak bersedia untuk dibangun atap. Hingga sekarang masih di bawah langit dengan didera panas dan hujan. Salah satu dari juru kunci mendapat petunjuk bahwa Kanjeng Ratu Giring tidak bersedia dibangun cungkup di pusaranya. Berdasar sasmita atau petunjuk yang diterima pula, ia tidak mau lantaran masih merasa prihatin dengan kondisi anak cucunya. Dalam sasmita tersebut, Kanjeng Ratu Giring menegaskan dirinya tidak takut panas dan hujan. Makam Kanjeng Ratu Giring berada di sebelah timur makam Ki Ageng Giring. Masyarakat yang berziarah selain berdoa di pusara Ki Ageng Giring, sebagian juga menyempatkan berdoa di dekat batu nisan makamnya. Tidak sedikit yang hadir sengaja langsung menuju ke makam tanpa cungkup bangunan beratap sebagai pelindung itu. Tak hanya warga lokal, warga manca juga banyak yang mengunjunginya. Masyarakat lokal khususnya di Desa Sodo sangat mengagumi tokoh Rara Lembayung atau Kanjeng Ratu Giring. Ia dipandang sebagai seorang perempuan yang rela berkorban, rela mati demi kemuliaan anaknya. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Kanjeng Ratu Giring atau Roro Lembayung yang ikhlas berkorban nyawa demi kemuliaan putranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.